Intan sering bilang bahwa dinasti Han adalah dinasti yang membawa Tiongkok menuju masa keemasan. Nah, di video ini Intan mau membahas siapa kaisar yang memimpin saat dinasti Han itu berada di paling puncak masa keemasannya. Dia adalah Han Wuti. Taja ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk. Kali ini dari Ana. C. Bahas sejarah opera Tiongkok dari zaman dulu sampai era modern. Oke, ditunggu ya. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan, dan di Saweria atau PayPal teman-teman itu bisa menulis message, dukungan ataupun request video yang nantinya semua message itu bakal Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start. Ada seorang gadis cantik yang bernama Wang Zhi. Dia menikah dengan Qing Wangsun. Mereka itu pasangan dari rakyat biasa. Dari pernikahan mereka itu dikaruniai seorang putri. Pada suatu hari, ibu dari Wang Zhi ini diramal oleh peramal yang hebat pada saat itu. Peramal itu bilang, oh Wang Zhi ini bisa jadi orang terhormat loh. Gara-gara omongan peramal itu, serta-merta ibunya Wang Zhi itu menceraikan Wang Zhi dan Qing Wangsun dan memberikan Wang Zhi kepada putra mahkota pada saat itu, yaitu Pangeran Liu Ji. Nah, Pangeran Liu Ji ya mau aja dong dikasih Wang Zhi lah, Wang Zhi ini cantik. Dari pernikahan Wang Zhi dan Pangeran Liu Ji itu dikaruniai 3 putri. Setelah ayah Liu Ji, Kaisar Wen ini meninggal, Liu Ji naik tahta menjadi Kaisar Qing. Nah, saat Liu Ji ini naik tahta itu bertepatan dengan lahirnya putra pertama dari Wang Zhi. Yang putra itu dinamai Liu Ji. Liu Ji ini seneng banget, apalagi Wang Zhi itu bilang kepada Liu Ji ini aku tuh waktu ngelahirin Liu Ji ini, aku sampai mimpi loh matahari itu jatuh ke kandunganku. Spoiler ya guys ya, Liu Ji ini yang nantinya jadi Han Wuti. Intan bukan storyteller yang baik ini, ngasih spoiler di awal-awal. Permaisuri dari Kaisar Qing, permaisuri resminya Kaisar Qing itu tidak punya anak. Sehingga putra tertua Kaisar Qing yang bernama Liu Rong itu diangkat menjadi putra mahkota. Liu Rong itu anaknya Kaisar Qing dengan Nyonya Li. Begitu anaknya jadi putra mahkota, Nyonya Li itu jadi sombong, jadi pemarah. Terutama kalau Kaisar Qing ini menghabiskan malam dengan wanita lain, dia itu marah-marah, ngomel-ngomel. Lah kan Kaisar bukan cuma milik dia seorang, Kaisar kan istrinya banyak. Sehingga Kaisar Qing ini ya sempat batin juga guys. Aduh, ini cewek kok kayak gini. Sehingga Kaisar Qing ini lebih sayang sama Wang Zhi daripada sama Nyonya Li. Wang Zhi jadi istri favorit dari Kaisar Qing. Ditambah lagi guys, Liu Ji itu semakin beranjak dewasa, dia itu semakin pandai. Pada suatu hari, kakak perempuan dari Kaisar Qing, yaitu Putri Guantao. Putri Guantao itu akrab banget ya sama Kaisar Qing. Itu tuh dia punya anak cewek. Dia kepengen dong anaknya itu jadi permaisuri. Putri Guantao itu mendekati Nyonya Li. Dia bilang ke Nyonya Li ini, by the way, anakku ini sudah 13 tahun, sudah waktunya nikah. Gimana kalau dinikahkan sama Liu Rong? Nyonya Li itu nggak suka sama Putri Guantao. Karena Putri Guantao itu suka ngasih selir-selir ke Kaisar Qing. Ya ditolak. Ya udah, karena ditolak, maka Putri Guantao itu PDKT dengan istri favorit Kaisar Qing. Siapa lagi kalau bukan Wang Zhi.
Tidak seperti Nyonya Li, Wang Zhi menerima saran dari Putri Guangdao ini. Tapi Kaisar Qing nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Lah wong Liu Zhi saat itu masih 5 tahun, masa sudah disuruh kawin? Ya nantilah, ini anakku ini masih 5 tahun. Masa anak 5 tahun sudah disuruh kawin? Putri Guangdao bilang, loh lah wong anaknya mau, ibunya mau lah. Sekarang masalahnya ada di mana? Ya udah, kalau gitu mana itu? Panggil itu Sinyo itu dipanggillah Liu Zhi, ditanyain Liu Zhi sama Kaisar Qing. Kamu mau nikah sama Ajiao? Ajiao itu anaknya Putri Guangdao ya. Liu Zhi dengan tegas jawab, mau. Nanti aku mau bikinin Ajiao itu rumah emas. Makanya sampai sekarang di Tiongkok itu ada idiom Jin Wu Chang Jiao yang berarti ngasih Ajiao rumah emas. Ini idiom yang menggambarkan keinginan suami untuk membahagiakan istrinya. Ya udah, menikahlah Liu Zhi dan Ajiao, di mana pada saat itu Liu Zhi umurnya 5 tahun dan Ajiao 13 tahun. Ajiao 8 tahun lebih tua daripada Liu Zhi. Begitu anaknya nikah sama Liu Zhi, Putri Guangdao itu sering banget menjelek-jelekan Nyonya Li di depan Kaisar Qing. Yang mana di aslinya di mata Kaisar Qing, Nyonya Li itu sudah negatif. Ditambah lagi, dibumbui lagi sama Putri Guangdao ini. Sifatnya Nyonya Li itu kayak gitu, itu dia tuh wes gak mencerminkan ibu negara yang baik. Mau jadi apa negara kalau dia itu jadi ibu suri? Wang Zhi juga mengambil kesempatan dari situasi seperti ini, dan menurut Intan sih ini langkah yang pintar. Wang Zhi membujuk salah satu menteri kaisar untuk menasehati kaisar supaya secepat mungkin meresmikan Nyonya Li menjadi permaisuri dan Liu Rong menjadi putra mahkota. Mendengar hal ini, Kaisar Qing itu langsung marah. Dia nuduh kalau Nyonya Li itu sekongkol dengan menterinya, sehingga Nyonya Li itu ditahan di tahanan rumah. Liu Rong pun dicopot titelnya dan gak beberapa lama kemudian Nyonya Li meninggal. Liu Zhi menjadi putra mahkota di usianya yang ke-7 tahun dan Wang Zhi resmi menjadi permaisuri. Pada tahun 141 sebelum Masehi, Kaisar Qing meninggal. Karena Kaisar Qing meninggal, Liu Zhi yang pada saat itu berusia 15 tahun menjadi kaisar dengan sebutan Kaisar Han Wuti. Sedangkan Ajiao istrinya menjadi permaisuri Chen. Dalam pemerintahan Kaisar Han Wuti, negara itu makmur, kaya raya, populasi berkembang pesat. Luas negara Han 2 kali lebih besar dari negara sebelumnya. Pada zamannya Kaisar Qing itu nepotisme merajalela. Di zamannya Kaisar Han Wuti, nepotisme itu dibasmi dengan kebijakan yang terkenal, yaitu kebijakan Qian Yuan. Apa sih isi dari kebijakan Qian Yuan itu? Yang pertama, mendukung Konfusianisme sebagai filosofi nasional. Yang kedua, memaksa bangsawan kembali ke wilayah mereka sendiri. Karena pada saat pemerintahan Kaisar Qing, bangsawan-bangsawan itu tinggal di ibu kota, tinggal di Chang'an. Dia hidup, bukan cuma hidup aja, dia hedon, happy. Itu pakai anggaran pemerintah. Padahal mereka itu sudah dapat pendapatan yang besar dari pajak kepemilikan tanah feodal mereka sendiri. Yang ketiga, banyak memberantas pos pemeriksaan yang tidak disetujui oleh pemerintah pusat. Jadi zamannya Kaisar Qing itu banyak banget pos-pos pemeriksaan. Jadi kalau orang itu jalan 500 meter itu ketemu pos. Jalan lagi 500 meter itu ketemu pos. Dan setiap orang ketemu pos harus bayar, dipajeki. Di zamannya Kaisar Han Wuti itu banyak pos-pos liar yang diberantas. Yang keempat, mendorong pelaporan dan penuntutan kegiatan kriminal oleh bangsawan. Jadi apabila ada bangsawan yang terlibat kriminal, aset dan tanah itu disita menjadi milik negara. Yang kelima, mengadakan ujian negara untuk umum dan memakai orang umum dan bertalenta untuk bekerja di pemerintahan.
Sebelum-sebelumnya yang menjabat di pemerintahan itu ya anaknya pejabat alias nepotisme. Di zaman Kaisar Han Wuti itu mulai ada ujian negara. Tak kasih tahu ya guys ya, ujian negara yang dipakai seluruh dunia ini awalnya itu dari Tiongkok loh. Intan pernah bahas satu video sendiri tentang ujian negara. Buat teman-teman yang belum nonton, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Ujian negara ini terbuka untuk umum. Jadi Kaisar Han Wuti itu memilih pejabat-pejabatnya berdasarkan nilai yang dia dapat dari ujian negara, sehingga Kaisar Han Wuti itu memastikan bahwa pejabatnya itu pejabat yang pinter. Permaisuri Chen atau Ajiao tadi itu ya dia itu tidak bisa ngasih anak laki-laki ke Kaisar Han Wuti. Pada suatu hari Kaisar Han Wuti itu main-main ke saudara perempuannya yaitu Putri Bingyang. Di saat itu Putri Bingyang itu lagi nonton pertunjukan tari-tarian gitu ya. Ada seorang penari itu cantik banget. Namanya Wei Jifu. Karena Kaisar Han Wuti itu terkesima dengan Wei Jifu, maka dipersuntinglah Wei Jifu. Dan Wei Jifu menjadi istri kesayangan Kaisar Han Wuti. Apalagi Wei Jifu itu bisa melahirkan anak laki-laki untuk Kaisar Han Wuti yang dikasih nama Pangeran Chu. Pangeran Chu adalah putra mahkota yang dinobatkan. Tapi sayangnya karirnya Han Wuti ini dinodai di akhir-akhir hidupnya karena dia terlalu percaya sama hal-hal yang mistis. Dan ini membuat dia nggak sebijak masa mudanya. Putra mahkota Pangeran Chu itu kan banyak yang nggak suka juga kan sama Pangeran Chu. Itu banyak oposisi yang memfitnah Pangeran Chu itu melakukan ilmu hitam demi kekuasaannya. Kaisar Han Wuti itu percaya begitu saja sehingga nyuruh nangkep Pangeran Chu. Pangeran Chu mau nggak mau dia memberontak, tapi karena memang kalah jumlah, kalah kuat, Pangeran Chu bunuh diri. Kaisar Han Wuti itu aslinya sayang banget sama Pangeran Chu. Dia itu nggak kepingin anaknya itu mati, itu nggak kepingin. Ditambah lagi setelah Pangeran Chu ini meninggal, Kaisar Han Wuti sadar bahwa Pangeran Chu ini difitnah oleh bawahannya. Tambah sedih lagi dia. Sehingga dia pun itu akhirnya itu minta maaf ke rakyat terkait keerorannya akhir-akhir itu. Kaisar Han Wuti itu juga mendorong penemuan untuk menemukan obat keabadian. Pada tahun 88 sebelum Masehi, Kaisar Han Wuti ini sakit keras. Putra Kaisar Han Wuti yang bernama Liu Fuling waktu itu usianya 6 tahun itu meneruskan tahta Han Wuti. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dinasti di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian dinasti itu akan sangat berguna banget, akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.